Time is money. Waktu adalah uang. Kalau aktivitas hidup kita dibagi ke dalam 3 kelompok, kerja atau belajar, berteman, dan tidur, karena kita cuma punya 24 jam sehari, bakal sulit banget buat kita bisa melakukan ketiganya secara maksimal. Misalnya, kita pilih belajar dan main sama teman-teman. Ya, jadinya waktu tidur kita itu akan kurang. Dan sebaliknya, kalau kita lebih pilih belajar dan tidur cukup, mau nggak mau, jadinya kita harus mengorbankan waktu main kita sama teman-teman. Nah, hal ini terjadi karena waktu itu terbatas. Makanya, waktu itu sangat berharga. Gitu juga sama tenaga kita. Kita butuh istirahat, kan? Jadi ya sulit kalau kita mau melakukan semua aktivitas dalam satu hari. Kecuali mungkin kamu punya waktu yang lebih dari 24 jam sehari. Mang Emon, gimana nih? Aku besok ujian. Sekarang udah malam lagi. Aku nggak sempat belajar. Aku tadi siang main sama teman-teman. Terus aku tidur siang. Mana nih Mang Emon? Udah jam segini lagi. Kamu punya nggak alat yang bisa bikin satu hari jadi 48 jam? Punya nggak? Bentar ya, aku cari dulu. Jam pasir pelambat waktu. Nah, hal yang kayak gini kan nggak mungkin terjadi ya di kenyataan. Dilema saat memilih, mana sih kegiatan yang harus kita lakuin lebih dulu, dan mana yang sebaiknya kita tinggalkan, bisa kita atasi bila kita punya sistem pengelolaan waktu yang baik. Jadi nggak butuh nih alat kayak Mang Emon yang ini. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas tentang cara mengatur waktu menggunakan sistem pengelolaan waktu. Sistem pengelolaan waktu akan membantu kita dalam penggunaan waktu supaya jadi seefektif mungkin dan nggak bingung lagi kegiatan mana yang emang harus kita lakuin duluan. Kenapa sih kita harus punya sistem untuk mengatur waktu kita? Alasan pertamanya adalah karena waktu itu terbatas. Padahal yang harus dan mau kita kerjain itu ada banyak. Kita harus kerja atau belajar, ke sekolah, ngerjain PR, tapi kita juga perlu sosialisasi, cari teman, terus kita harus makan, olahraga, gak lupa juga melakukan sesuatu yang jadi hobi kita, terus kita juga butuh istirahat. Karena tidur itu penting, biar kita punya energi untuk beraktivitas lagi di esok harinya. Dan alasan kedua, selain waktu, ada lagi nih yang terbatas, yaitu tenaga. Tenaga kita juga terbatas. Bayangin kalau kita itu seperti sebuah HP. HP ini punya baterai kan? Misalnya bangun pagi nih, baterai kita masih 100%. Terus kita pergi ke sekolah. Pas pulang, tenaga kita berkurang jadi tinggal 60%. Kalau habis itu kita ikutan ekskul paskibra, tenaga kita pasti berkurang lagi. Jadi tinggal 20% gitu. Padahal masih banyak kegiatan yang harus kita lakuin. Ikut les bahasa Inggris, kerjain PR, belajar buat ulangan besok. Tapi tenaga udah mau habis. Ya bawaannya pasti jadi ngantuk kan? Mau gak mau, kita perlu istirahat kalau udah kayak gini. Perlu yang namanya tidur. Pas tidur ini, baterai kita dicas. Jadi pas bangun, pagi besoknya, baterai kita udah 100% lagi deh. Itulah kenapa kita harus punya yang namanya The One Thing. Gary Keller dan Jay Papasan menulis dalam buku mereka yang berjudul The One Thing, kalau kita itu nggak mungkin melakukan semuanya. Jadi kita harus cari satu hal yang kita anggap paling penting, dan itu harus jadi prioritas kita. Nggak boleh multitasking, atau melakukan 2 kegiatan sekaligus dalam satu rentang waktu. Kenapa sih nggak boleh multitasking? Karena gini, contohnya kalau kita lagi bikin PR, tapi sambil ngobrol sama teman. Pas ngobrol sama teman, pasti ada jeda waktu kan? Kita berhenti nih, nggak ngerjain PR. Nah, jeda waktu ini akan ngeganggu waktu yang udah kita rencanain buat bikin PR. Ya, akhirnya
kita jadi butuh waktu lebih lama dari yang seharusnya. Atau lebih parahnya lagi, kita malah keterusan ngobrol, terus lupa deh sama PR-nya. Nah, supaya kita bisa menemukan the one thing, kita bisa mulai dari coba bikin catatan. Kegiatan apa aja yang harus dilakuin besok. Bisa pakai catatan to-do list. Terus kita pilih deh, apa aja yang harus dilakukan segera. Selain itu, buat nentuin prioritas, kita juga bisa ikutin cara yang ada di buku 7 Habits of Highly Effective People, yaitu dengan mengelompokkan apa aja yang mau kita lakukan ke dalam 4 kategori, tergantung seberapa penting dan seberapa darurat. Setiap kategori ini selanjutnya kita sebut juga sebagai kuadran. Kuadran 1 adalah untuk aktivitas yang penting dan darurat. Aktivitas ini harus dikerjakan sekarang juga dan jadi prioritas. Misalnya ngerjain tugas atau belajar buat ujian. Nah, kuadran 2 adalah untuk aktivitas yang penting tapi nggak darurat. Bersosialisasi dengan teman dan olahraga masuk ke dalam kuadran 2 ini. Karena emang dua-duanya penting kan? Manusia itu butuh teman dan butuh juga olahraga biar kita tetap sehat. Tapi karena nggak darurat, nggak harus dilakukan sekarang juga. Kuadran 2 ini bisa kita eksekusi setelah urusan yang ada di kuadran 1 selesai. Kuadran 3 adalah kebalikan dari kuadran 2. Darurat, tapi sebenarnya nggak penting. Misalnya kayak telepon dari orang tua atau ada teman kirim WA nanyain tugas. Dua hal ini rasanya harus banget kan kita jawab saat itu juga. Tapi sebenarnya nggak penting-penting amat sih. Dan malahan bisa ngalihin perhatian kita dari kuadran 1. Kalau tiba-tiba ada yang nelpon atau kirim pesan waktu kita lagi sibuk ngerjain tugas, sebaiknya ditunda dulu jawabnya. Atau bisa juga kita jawab, sorry nih, lagi sibuk, jawab, telepon lagi ya nanti. Terakhir, kuadran 4 adalah untuk hal yang gak penting dan gak darurat juga. Kayak main atau buka-buka medsos. Kuadran ini disebut juga sebagai time waster atau pembuang-buang waktu. Nah, keempat kuadran ini bisa jadi alat bantu kita buat nentuin hal apa aja atau aktivitas apa aja yang bakalan jadi prioritas kita. Buat yang masih susah atur waktunya, Keller dan Papasan bilang, coba deh bangun lebih pagi biar kita bisa punya kesempatan untuk merencanakan apa yang harus dilakukan di hari itu. Tulis semua rencana kita untuk satu hari dan pilih mana yang harus jadi prioritas, mana yang mau ditunda dulu, dan mana yang akan ditinggalkan alias nggak dikerjain. Selain bikin rencana kegiatan, kita juga bisa pakai konsep yang namanya time blocking atau pemblokiran waktu. Pemblokiran waktu ini maksudnya kita benar-benar blok waktu kita dalam satu hari buat ngerjain hal yang udah kita tentuin alias ngerjain hal yang prioritas. Jadi kalau kita punya PR atau tugas yang belum selesai dan ada hari libur, kita bisa blok satu hari libur itu khusus buat beresin PR atau tugas kita tadi. Begitu prioritas kita udah selesai, besoknya kita bisa punya kesempatan buat ngelakuin urusan lain yang ada di kuadran 2, main sama teman atau olahraga. Jadi gimana? Udah siap buat belajar untuk ngatur waktu? Supaya kita bisa manfaatin waktu dengan lebih baik dan optimal. Nah, tadi itu contoh beberapa cara untuk ngatur waktu dengan sistem pengelolaan waktu. Ada yang pakai to-do list, pakai 4 kuadran prioritas, dan pakai cara time blocking.